langsung sapa Dere. Halo. Apa kabar? Baik sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih kemarin udah promosi kesana kesini, seru nggak? Seru banget sih, kan beberapa kali udah balik ke Bandung juga, terus emang suka sih kan udaranya, apalagi Bandung tuh enak. Nyes banget ya. Nyes banget. Nah itu dari 2 hari itu apa sih kesan-kesannya nih sebelum kita lanjut ke pertanyaan? Apa ya, seneng sih, terus banyak ketemu kakak-kakak baru, Oke. banyak kenalan juga, seru. Dere ini yang dikenal di Bandung tuh yang dikangenin tuh apa sih sebenarnya? Suasananya, terutama sih ini situasinya gitu, sejuknya, terus hawa-hawanya gitu. Jadi tiap datang ke Bandung tuh bawaannya mengenang masa lalu aja, nggak tahu kenapa gitu. Mengenang masa lalu. Nah, kalau misalkan sekarang berbicara tentang musik, sejak kapan sih Dere ini tertarik dengan dunia tarik suara? Kalau dalam tarik suara sih dari dulu ya, dari kecil tuh kan, karena aku suka nonton Disney, tuh suka kalau nonton film animasi tuh suka yang musiknya tuh bisa kayak enak, bisa dinyanyiin gitu. Tapi kalau emang serius mau nyanyi nih, mau bermusik tuh kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Nah, pertama kali terjun ke dunia musik itu kelas 2 SMP. Kalau belajar alat musik dari kapan? Belajar alat musik pertama kali tuh kelas 3 SD. Kelas 3 SD 3 udah SD. pegang alat musik? Pegang alat musik. Itu diajarin sama siapa sih? Itu awalnya jadi alat musik pertama aku tuh keyboard. Jadi sempet les gitu sekitar 2 bulan, terus bosen aku dan kayaknya mau explore sendiri aja gitu. Dan dari situ lepas les, ya udah ulik-ulik aja di rumah. Kan dulu zaman aku juga udah ada YouTube gitu, jadi bisa belajar dari internet juga. Belajar dari internet, ya. Baik. Nah, setelah belajar alat musik, terus serius di dunia musik, pertama kali terjun ke dapur rekaman nih, kapan? Pertama kali ke dapur rekaman tuh baru 2020 kemarin tuh benar-benar baru tahu caranya nyusun lagu gimana, baru tahu ternyata tuh setelah rekaman masih ada mixing, mastering, dan detail-detail kecil lainnya yang kayak jadi banyak belajar juga sih. Nah, kalau misalkan ini kan yang tahun kemarin single pertama ya, berjudul Kota. Kota. Aduh, itu siapa yang menciptakan diri sendiri? Aku tulis Kota bareng Katulus. Bareng Katulus. Ini gimana ceritanya awal pertama ketemu sama Katulus? Wah, keren banget kan? Aku ketemu Katulus tuh waktu itu di satu ajang pencarian bakat gitu. Di situ tuh Katulus kurang lebih jadi kayak namanya tuh coach, jadi kayak mentorin aku gitu. Dan kan aku juga di masa itu tuh kagum banget sama Katulus, kan denger lagu-lagunya juga, karya-karyanya. Terus kita selepas acara itu tetap kontek-kontekan, dan akhirnya berjalan gitu aja. Kita kayak cari waktu gitu untuk tulis lagu, dan tiba-tiba lahir deh Kota itu. Lahir ya. Nah, dari ajang pencarian bakat terus ketemu sama Katulus, akhirnya bisa membuat karya. Nah, sebenarnya kalau misalkan Dere ini terpikirkan apa sih di saat membuat sebuah single kayak Kota gitu? Mungkin kalau aku sih dari Kota dan Tanya sendiri aku tulis bareng Katulus, tapi kita tuh selalu diskusi gitu. Jadi di balik lagu itu tuh kita punya emang pengalaman masing-masing gitu, dan kita tuangin jadi lagu gitu. Kalau ditanya sendiri, aku tuh orangnya emang sebenarnya bukan banyak mikir, tapi apa-apa tuh dipikirin gitu, dan secara nggak sadar gitu. Kita pun mungkin sebenarnya semua kayak gitu. Kadang hal yang kurang penting aja masuk, mau dilepas juga kayak, tapi akhirnya terus berterbangan, dan secara nggak langsung kayak suka termakan gitu. Jadi kayak kita termakan sama apa yang kita pikirin, dan kadang jadi lupa untuk nikmatin momen. Kita tuh suka lupa kalau waktu tuh ya jalan terus gitu. Dan di lagu Tanya aku pengen nyampein aja ke teman-teman semua yang beri dengar, jangan lupa untuk nikmati momen yang kita punya.
Iya, lebih menghargai waktu. Iya. Menghargai waktu, Waduh. betul. Oke, sebelum kita lanjut boleh diminum dulu dong. Gak, kita santai aja dulu. Oke, dan buat sobat gamers juga jangan lupa klik di www.starglamix.com untuk mengetahui informasi lebih tentang lifestyle, kuliner dan fashion. Wah, kita balik lagi, gimana? Udah enak gak? Enak. Rasa matchanya kerasa banget. Wih, mantap ya. Nah, kita lanjut lagi ke perjalanan karir dari seorang Dere. Nah, Dere, apa sih yang paling ditakutin kalau misalkan kamu lagi perform nih? Mungkin takut salah lirik tuh satu. Aku tuh tiba-tiba suka ngeblank gitu, padahal udah mood gitu di jalanin sampai merem-merem nyanyinya, tapi kayak aduh liriknya apa gitu. Tiba-tiba lupa. Terus sama ditonton sih, kayak tadi aku tuh orangnya suka gugup kalau depan kamera, sama ada kalau kerasa gitu ya, kalau kita kerasa lagi ditonton kan berarti kita juga ngerasa kayak oh berarti mata orang lain tuh lagi memperhatikan kita, tuh agak buat gugup sebenarnya. Saat mata semua tertuju padamu. Kita memang suka gugup sendiri ya. Nah, ini gimana cara buat Dere untuk ngatasin rasa gugup kayak gitu, kayak gimana? Kalau aku sih dalam bernyanyi ya, ngatasin rasa gugupnya tuh nyanyi aja gitu. Jadi jangan terkadang kalau lagi gugup banget tuh pas aku mandang ternyata ngelihat mata orang lain juga tuh makin gitu. Jadi kayak matanya mungkin agak kemana-mana gitu. Terus lebih kayak ngerasain lagunya aja gitu. Jadi kayak ya nyanyi aja. Apalagi pas mandang gebetan. Pernah nggak lupa lirik nggak? Pernah. Terus gimana tuh lupa lirik kayak gitu? Pernah. Mungkin kalau nyanyiin lagu sendiri belum ya. Cuman pernah waktu itu mau nyanyi lagu Kota, itu di tengah jalan tuh agak gak lupa lirik tapi agak lupa bagiannya udah nyampe mana, jadi kayak pas main gitar tuh agak yang tadinya merem tiba-tiba melek, jadi kayak tapi untung bisa terselesaikan dengan ya belok-belok sedikit lah main gitar gitu. Untung gak ada yang nyadar. Untung gak ada yang nyadar, tapi memang sih yang kayak gitu hal-hal yang seperti itu pasti terjadi ya. Oke, nah menurut Dere sendiri musik, dunia musik ini zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Sama zaman dulu atau zaman sekarang, perbandingannya kayak gimana menurut Dere? Kalau menurut aku yang aku amati, karena kan aku baru juga di dunia musik tuh, mungkin cara tampilnya kali ya, karena kan kelihatan banget juga tadi yang kayak kakak udah sampein, dulu tuh bisa lebih bebas tampil langsung, terus apa-apa tuh bisa datang ke radio kemana, jadi kayak bermusik tuh bisa kerasa sambil jalan gitu, kayak bertualang lah kurang lebih gitu. Kalau sekarang tuh mungkin teknologi udah makin maju, jadi bisa dilakukan apa-apa di rumah gitu, tapi terkadang jadi kayak kurang kerasa greget gitu. Karena satu yang pengen bikin aku bermusik juga kan asik gitu ya, dulu kalau kebayang oh bermusik nanti bisa sambil kesini gitu, tapi ternyata sekarang semuanya bisa dilakukan dari rumah dan kayak ya berarti nggak bisa kesini gitu. Semuanya ada waktunya. Nah, untuk seorang musisi pasti kan punya ciri khas nih. Ini misalkan musisi ini dikenal seperti ini. Kalau Dere pengen dikenal oleh masyarakat tuh musisi seperti apa? Aku mungkin ingin dikenal yang berkarya gitu. Aku punya harapan untuk dikenal teman-teman yang beri dengar tuh karena karya gitu. Jadi aku juga punya harapan semoga kedepannya aku bisa terus punya karya dan berkarya yang jujur, yang bisa meninggalkan kesan baik sih ke teman-teman semua. Oke, nah ini Dere lagu-lagunya kan tadi bertema tentang mungkin kehidupan. Nah, menurut Dere menjalani kehidupan itu harus seperti apa? Berat ya kayaknya. Mungkin aku sendiri juga mungkin belum banyak tahu ya, masih umur segini. Kalau aku sih maju aja kayak dalam berkarya dan berkehidupan juga gitu ya. Maksudnya kalau emang mau melakukan sesuatu tuh dilakuin aja gitu. Jangan banyak mikir nggak apa-apa, cuman ya kayak tadi jangan lupa nikmati momen, dan kalau mau sesuatu ya dikerjakan aja gitu. Nah, ini Dere di saat kamu perform, di saat kamu bernyanyi, di saat kamu bermusik,
apa sih yang kamu rasakan? Ada perasaan yang emang candu banget apa gimana? Candu sih, bener Candu ya? sih. Candu kata yang tepat kayaknya. Karena kayak tadi aku tuh gugupan juga. Cuman kenapa milih bermusik? Karena aku juga suka menulis dan suka buat lagu, dan gimana caranya tuh yang ada di dalam kepala aku semua bisa bisa sampai mungkin ke teman-teman gitu. Dan aku pilih musik karena biar bisa jadi media juga gitu kan. Kalau jadi lagu bisa didengar dan pesannya bisa lebih mudah sampai gitu. Dan candu sih, jadi makin nyanyi tuh kayak suka kebawa, jadi bisa inget ini, terus kerasa juga kalau didengerin sama teman-teman banyak tuh kayak ada yang bilang, oh lagunya bagus, terima kasih Dere buat ini, tuh jadi kayak denger apresiasi dari teman-teman tuh jadi kayak ternyata pesannya bisa sampai dan bisa jadi lagunya tuh bisa jadi teman untuk teman-teman semua juga. Itu senang sih. Greget ya. Saat kita melakukan sesuatu yang emang kita suka pasti kita ngerasa happy. Happy. Nah, kalau di perjalanan karir seorang Dere, siapa sih yang emang bener-bener paling berarti di perjalanan karir seorang Dere? Paling berarti sih keluarga sih. Dan kayak dari dulu aku kan tadi aku bilang apa-apa selalu berkabar gitu, walaupun terkadang namanya apalagi sama kakak suka ada selek atau apa gitu, tapi tetap berkabar. Dan aku dari dulu tuh bilang, Pa, Ma, Kak, aku mau bermusik, terus semuanya selalu ngedukung. Dan kalau aku punya apa tuh selalu di review, selalu dievaluasi gitu, kurang ini, coba ini gitu. Jadi kayak inget, karena selalu berkabar juga dan inget punya keluarga yang selalu dukung sih dan selalu care gitu. Jadi kayak yaudah maju terus deh. Gitu terus. Wah, bener, keluarga memang keluarga memang sangat berarti. Nah, ini kan kemarin itu dibantu sama Kak Tulus ya. Selain Kak Tulus ada nggak yang ngebantu Kak Derek? Derek? Banyak sekali, maksudnya kan aku di bawah manajemen 321 juga, dan kakak-kakak dari 321 tuh semua kayak aku tuh baru banyak belajar juga ternyata di saat kita berkarya bermusik, ada di depan layar gitu, banyak banget orang-orang yang kayak tim yang buat kita tuh jadi bisa jadi kita gitu. Dan aku tuh jadi kayak oh ternyata begini, oh ternyata tuh menyanyi nggak hanya menyanyi gitu, tapi kita juga butuh ini, butuh itu gitu. Banyak sekali sih, dan kakak-kakak produser juga semuanya ngebantu sih. Jadi banyak kenalan dan merasa itu tim sebagai keluarga ya. Nah, ini dari perjalanan karir itu Dere pengen collab sama siapa? Boleh 2 ya? Boleh, mau berapa juga? Kalau dari sini, dari Indonesia, aku punya harapan bisa collab sama Kunto Aji dan Randy Pandugo. Ya itu berkeren banget. Nah itu kalau sekarang masih kontak sama Kak Tulus kan? Masih. Nah, bagaimana sih sosok Kak Tulus di matanya Dere? Kak Tulus sih sebagai, kalau di aku sebagai kakak sih, karena kan dulu emang pas pertama ketemu tuh udah langsung jadi dimentorin, terus jadi banyak belajar gitu. Terus makin kesini tuh makin terus aku berkesempatan juga untuk tulis lagu bareng, terus banyak belajar juga sama Kak Tulus. Tuh sering diskusi, dan jadi Kak Tulus tuh banyak kasih masukan gitu yang simple tapi kayak keinget aja terus gitu. Jadi tuh kalau mau bermusik atau berkarya apa-apa tuh jadi kayak oh gini ya, oh jujur, oh maju aja gitu. Berpengaruh banget sih, kayak kakak aja sih. Kakak ya, berkesan banget. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang perjalanan karir. Sekarang kita ngobrolin tentang single terbarunya yang berjudul Tanya. Nah, ini bercerita tentang apa? Tanya ini. Tanya tuh kayak tadi ya, kurang lebih aku pengen mengingatkan teman-teman semua untuk jangan lupa beri jeda ke semuanya, ke pikiran kita yang lagi berenang-renang gitu. Kasih jeda ke diri kita dan jangan lupa untuk menikmati momen sekarang. Pernah nggak di posisi seperti itu nih, Dere? Pernah. Pasti ya. Pasti. Nah, itu gimana cara ngatasinnya? Aku sih, kalau aku menulis, mungkin ini agak terdengar aneh ya, terkadang aku juga suka ngomong gitu ke diri aku. Mungkin
ya secara nggak langsung ngomongan nulis gitu. Jadi tulis tuh nggak perlu yang kayak di saat kita menulis harus puitis, harus bagus, harus ada nilainya nih, harus gimana. Bener-bener misalkan hari ini kita kesel, kan apalagi sekarang udah ada HP tuh jadi mudah ketik aja kita kesel atau apa, jadi bener-bener keluar semua gitu. Jadi jangan ada yang dipendam. Lebih baik lagi mungkin juga kalau kita tuh banyak luangkan waktu dan sering-sering tukar pikiran juga sama orang, jadi semuanya tuh nggak ngumpul gitu di kepala. Dari nulis itu pernah bikin puisi nggak? Mungkin jadi lagu ya. Jadi lagu. Jadi puisi juga pernah. Itu udah berapa buku atau udah berapa banyak? Mungkin kalau yang jadi lagu gitu ya, mungkin kayak sepertinya untuk sekarang belum seberapa. Cuman kayak tadi aku bilang, yang penting dalam menulis itu jujur aja gitu. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan harus puitis, harus apa. Yang penting di saat kita menulis apa yang unek-unek gitulah bisa tumpah gitu. Oke, nah ini balik lagi ke singlenya yang terbaru. Ya. Sejak kapan ditulisnya itu liriknya? Tanya tuh ditulis tahun lalu. Bulan apa itu, awal-awal lockdown deh seingat aku. Dan proses penulisannya mentahannya aja itu 3 hari. Aku tulis Berangkat Tulus. Tapi kalau emang udah jadi lagunya full sama mixing, mastering, video lirik itu 2 bulan. 2 bulan, waduh. Cukup lumayan lah ya, sekitar 2 bulan. Pertama kali diliris kemarin, gimana perasaannya nih? Udah single kedua nih, target ke depan apa lagi nih? Target ke depan semoga bisa lebih produktif, semoga bisa keluarin single baru, amin. Oke. Dan aku kepengen juga untuk bisa buat album sih, kalau emang berkesempatan. Yang penting maju terus, Yang penting pasti maju bisa terus. bikin album. Nah ini ada kesulitan nggak dari penulisan lirik atau dari pembuatan MV-nya, ada kesulitan nggak? Mungkin kesulitannya lebih kepikiran awalnya gitu ya, karena kan banyak hampir semuanya dilakukan daring gitu. Ada beberapa kali ketemu dan itu tetap pakai masker, jaga jarak karena kita juga di masa kayak gini. Mungkin lebih kepikiran awalnya kayak takut emang bisa ya daring gitu, takut nggak nyampe idenya, takut nggak greget, dan memang kurang greget sih, cuman ternyata bisa-bisa aja sih dilakukan. Oke. Nah ini dari 2 single yang udah rilis, bagaimana sih respon netizen? Pasti kan ada respon-respon, gimana cara dari buat nanggepinnya? Aku selalu seneng sih kalau ngelihat respon banyak teman-teman dan semua keluarga juga, apalagi kan dikit-dikit apa tuh ada di sini gitu, teman-teman juga selalu nyampein, terus dapat pesan-pesan dari Instagram, dari DM, selalu happy sih. Jadi kalau balesin mereka tuh juga jadi kayak kadang tuh bener-bener balesnya saking happynya bener-bener kayak sambil nyengir gitu karena happy. Nah happy banget, saking happynya terus aja lihat-lihat komentar nggak? Enggak juga sih. Tapi dari komentar-komentar netizen itu bisa apakah bisa dijadikan suatu inspirasi apa seperti apa? Bisa. Aku pernah. Dan aku orangnya kalau nulis lagu bukan yang misalkan mungkin bisa ngelihat sesuatu yang besar terus langsung kayak terinspirasi gitu. Malah bukan suka, seringnya keinget sama hal-hal kecil atau ngelihat hal sekitar, tiba-tiba misalkan aku ngelihat sepatu kakak apa gitu, terus nanti jadi keinget gini, terus langsung flashback gitu. Sampai seperti itu ya. Detail banget. Nah harapan buat single terbarunya dari apa? Harapan untuk single terbaru semoga bisa menjadi teman untuk teman-teman semua dan meninggalkan kesan yang baik lah di hati teman-teman. Oke, nah buat Sobat Glamours yang penasaran lagunya seperti apa, bisa didengerin di mana, Dere? Teman-teman sudah bisa dengar lagu Tanya di semua toko digital, semua toko musik digital, dan video liriknya juga sudah ada di kanal YouTube 321. Oke, jadi buat Sobat Glamours yang penasaran gimana sih lagunya, bisa langsung kunjungi di YouTube channelnya juga ya. Iya. Nah buat Sobat Glamours juga jangan lupa kunjungi webstarglamex.com dan di YouTube channelnya di Starglam. Dan buat Dere, makasih banget. Terima kasih kembali. Udah mampir ke sini, udah ngeluangin waktu, udah sering-sering bareng kita. Dan semoga singlenya ini bisa diterima oleh masyarakat dan booming. Amin. Oke, akhir kata Nita pamit. Aku pamit, Dere pamit. Oke, see you.
Dah.